Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agriba Ramasari dengan NIM 10523135. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Peradaban Melayu dengan dosen pengampu Ibu Ulfa Husna, SPD MPD. Baiklah, menurut saya pengaruh Islam dalam kebudayaan Melayu sangat mendalam dan meliputi berbagai aspek kehidupan yang mengubah secara signifikan pola pikir, nilai-nilai, dan praktik sosial masyarakat Melayu, seperti transformasi sistem kepercayaan, perubahan dalam hukum dan pemerintahan, pengayaan bahasa dan sastra. Bahasa Melayu diperkaya dengan kata-kata dan istilah dari bahasa Arab. Sastra Melayu klasik, seperti hikayat, syair, dan pantun, seringkali mencerminkan nilai-nilai dan cerita dari tradisi Islam. 2. Islam membawa beberapa pengaruh signifikan dalam bidang arsitektur di alam Melayu, di antara salah satunya seperti masjid. Masjid-masjid di alam Melayu mulai mengadopsi desain arsitektur Islam dengan elemen-elemen seperti kubah, menara atau minaret, dan mihrab. Contohnya adalah Masjid Agung Demak di Indonesia yang mencerminkan perpaduan arsitektur tradisional Jawa dengan elemen Islam. Sedangkan di bidang dekorasi, penggunaan kaligrafi Arab dan ornamen geometris yang mencerminkan seni Islam menjadi bagian integral dari dekorasi masjid. Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Berarti adat bersendi syarak, tradisi, dan adat istiadat Melayu harus sesuai dengan hukum Islam. Syarak bersendi kitabullah, hukum Islam harus berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ini mencerminkan keseimbangan antara tradisi lokal dan ajaran agama Islam dalam budaya Melayu. 4. Pada awal mula abad ke-9 dan ke-10, Islam tiba di wilayah pesisir Myanmar seperti Arakan melalui pedagang dari Arab dan Persia. Pada abad ke-15, Islam mulai berkembang di kerajaan Arakan dengan kehadiran pedagang muslim yang menetap dan berdagang di daerah tersebut. Selama periode kolonial Inggris 1824 sampai 1948, banyak pekerja muslim dari India dan Bangladesh datang ke Myanmar untuk bekerja ke sektor perkebunan dan konstruksi infrastruktur setelah Myanmar meraih kemerdekaannya pada tahun 1948. Komunitas muslim, terutama etnis Rohingya dan Rakhine, menghadapi ketegangan dan konflik, termasuk diskriminasi yang serius dan krisis kemanusiaan yang berlarut-larut. Dinamika ini mencerminkan bagaimana Islam masuk dan berkembang di Myanmar melalui perdagangan, migrasi, dan kolonisasi, tetapi juga mencatat tantangan besar dalam konteks politik dan sosial modern. 5. Islam masuk ke Jambi sama halnya dengan Islam masuk ke wilayah Nusantara lainnya, yang dimana melalui kontak perdagangan selama periode kolonial Inggris 1824 sampai 1948, banyak pekerja muslim dari India dan Bangladesh datang ke Myanmar untuk bekerja di sektor perkebunan dan konstruksi infrastruktur setelah Myanmar meraih kemerdekaannya pada tahun 1948. Komunitas muslim, terutama etnis Rohingya di Rakhine, menghadapi ketegangan dan konflik, termasuk diskriminasi yang serius dan krisis kemanusiaan yang berlarut-larut. Dinamika ini mencerminkan bagaimana Islam masuk dan berkembang di Myanmar melalui perdagangan, migrasi, dan kolonisasi, tetapi juga mencatat tantangan besar dalam konteks politik dan sosial modern. 5. Islam masuk ke Jambi sama halnya dengan Islam masuk ke wilayah Nusantara lainnya, yang dimana melalui kontak perdagangan dengan pedagang Arab dan Muslim pada abad ke-13 Masehi. Pada periode Kesultanan Melayu di Jambi di abad ke-17, Islam diterima secara luas dan menjadi agama resmi. Ulama-ulama Islam memainkan peran kunci dalam menyebarkan ajaran Islam dan membangun institusi pendidikan agama yang membantu dalam integrasi nilai-nilai Islam dengan budaya lokal Jambi. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.